Ada orang-orang muslim di akhir zaman itu mengedepankan kemunafikannya daripada keimanannya. Kita ambil contoh. Semua agama itu sama-sama benar adanya. Ini kalau seandainya dipahami dalam kacamata agama, ini sangat berbahaya bagi umat muslim, merusak akidah. Mengapa kita katakan demikian? Karena banyak di tengah umat muslim hari ini, kelompok ini mulai mencuci otak kita dengan perkataan yang serupa, semua agama sama. Pertanyaannya adalah, betulkah semua agama itu sama? Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Di dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taghlu fi dinikum ghairal haqq ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Surat Al-Maidah ayat 77. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Syekh Muhsin Al-Badar, seorang ulama Saudi Arabia, menuliskan satu kitab judulnya Masailul Jahiliyah, persoalan-persoalan jahiliyah. Apa maksudnya persoalan-persoalan jahiliyah? Persoalan jahiliyah yang dimaksud di sini adalah beliau menuliskan banyak perbuatan-perbuatan di akhir zaman yang ditemukan di sekeliling manusia, terkhusus bagi orang-orang muslim yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi perbuatan itu yang pertama tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada unsur yang disebut dengan syubhat ataupun yang lebih berbahaya, bid'ah. Persoalan syubhat, persoalan bid'ah itu disampaikan bahwa akan muncul di akhir zaman itu sesuatu yang memang tidak pernah dilakukan oleh para ulama, para sahabat, tapi kemudian dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Sampai baginda Nabi mengatakan di dalam hadisnya, yuhadditsunakum antum ma la aba'ukum wa la aba'. Kalian akan mendengar sesuatu yang mereka katakan tidak pernah yang didengar oleh orang terdahulu, termasuk nenek moyang kalian. Artinya adalah ada perbuatan-perbuatan yang memang disandarkan kepada hawa nafsu untuk perbuatan-perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, zira'an bi zira'in. Kata Nabi, kelak sungguh betul orang-orang akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Dan ini adalah perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masanya. Sebutlah pada saat itu adalah kafir Quraisy. Pernah kita jelaskan di sini. Kita hanya melanjutkan kajian Masailul Jahiliyah, persoalan jahiliyah yang sebelumnya pernah kita bahas. Pernah terjadi pada masa kafir Quraisy, pada masa Yahudi, pada masa Nasrani. Yahudi dan Nasrani pernah hidup di Madinah sebelum diusir oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir Quraisy pernah hidup sebelum terjadinya Fathu Makkah di kota Mekah. Dari dua hal tersebut kita belajar, ada kelompok kafir Quraisy, ada kelompok Yahudi dan Nasrani di berbeda tempat. Yahudi dan Nasrani ada di Madinah, kafir Quraisy ada di Mekah. Perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani pada saat itu sebelum datangnya Islam, qabla maji'il Islam, sebelum Islam datang,
mereka menyesuaikan perbuatan aba'uhum. Mereka menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang itu dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka terdahulu, yaitu Yahudi Nasrani, kembali kepada perbuatan mereka nenek moyang. Yang kedua, kafir Quraisy. Sebelum terjadi Fathu Makkah, sebelum terjadinya pembebasan kota Makkah, mereka dari dulu sampai kedatangan baginda Nabi, sampai dibaiatnya baginda Nabi menjadi seorang Nabi, apa kata mereka? Ini tidak pernah dilakukan oleh nenek moyang kami terdahulu. Maka mereka katakan bahwa Muhammad intishar ad-din al-jadid. Muhammad itu menyebarkan agama-agama yang baru, yang nenek moyang kami tidak pernah bawa. Persoalannya adalah Islam datang duluan atau memang agama mereka duluan. Kalau kita rujuk kepada ayat Al-Quran, persoalan-persoalan para nabi, tidak ada satupun nabi di dalam Al-Quran yang tidak beragama Islam. Hanya saja risalah keislaman itu baru dibawa pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin penting yang harus kita pahami dulu. Kenapa ini poin penting? Karena banyak sekarang itu ada persoalan syubhat yang ditampilkan oleh manusia terhadap orang-orang muslim. Apa itu? Isa Nasrani dan para nabi-nabi yang lain tidak beragama Islam. Siapa bilang? Aslamtum aslamna li rabbil alamin. Bahwa nabi-nabi sebelum itu, sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua beragama Islam. Ini poin penting bagi kita. Karena persoalan ini sudah disampaikan oleh Israiliyat. Ada satu kitab khusus membahas tentang persoalan cerita-cerita yang dibangun oleh Israel, bukan Israel sekarang. Artinya ada kelompok tertentu yang membangun satu cerita yang digabung dalam cerita umat muslim yang disebut dengan Israiliyat. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama yang mau kita sampaikan adalah seorang wanita yang bernama Zulaikha. Tidak pernah tersebut dalam hadis sahih. Tidak pernah tersebut di dalam hadis sahih bernama Zulaikha. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada. Cerita tentang Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu tidak pernah disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis sahih, tak ada. Namanya Zulaikha tak ada. Tetapi oleh kelompok Israiliyat diambil dari beberapa hadis. Ada satu hadis yang dianggap palsu sebagian para ulama atau lemah sangat, maka menyebut nama Zulaikha. Maka diangkatlah ini. Cerita ini diabadikan dalam film 45 episode dan pernah diputar di Indonesia, dan banyak cerita yang terkandung di dalam itu yang kami temukan yang tidak ada sandaran hadis sahihnya sama sekali. Ini masalah. Persoalannya kalaupun tidak sahih, paling tidak hasan, tak ada juga. Dalam hadis hasan juga tidak ada. Jadi ini masalah bagi kita. Karena memang banyak yang tidak disampaikan oleh baginda Nabi, tapi dibuat dalam cerita. Yang kedua, persoalan para nabi. Dari kami kecil itu disampaikan dalam pelajaran agama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, bahwa para nabi itu punya agama masing-masing, membawa risalah agama. Ternyata tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena semua para nabi yang disampaikan di dalam Al-Quran dan tertulis, mereka beragama Islam. Ini yang kedua. Setidaknya ini contoh. Persoalan kita sekarang adalah itu sebelum Islam datang. Bagaimana setelah Islam datang? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Setelah Islam datang akan muncul orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi pada masanya, yang tidak pernah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala pada masanya. Kita ambil contoh dari sisi kemunafikan. Ketika seorang ulama mengatakan ada orang-orang muslim di akhir zaman, mereka lebih mengedepankan nifak mereka ketimbang iman mereka. Ada orang-orang muslim di akhir zaman itu mengedepankan kemunafikannya daripada keimanannya. Kita ambil contoh. Semua agama itu sama-sama benar adanya. Ini kalau seandainya dipahami dalam kacamata agama, ini sangat berbahaya bagi umat muslim. Merusak akidah.
Mengapa kita katakan demikian? Karena banyak di tengah umat muslim hari ini, kelompok ini mulai mencuci otak kita dengan perkataan yang serupa, semua agama sama. Pertanyaannya adalah, betulkah semua agama itu sama? Tidak benar. Kalaupun mereka katakan ini benar, pluralisme. Inilah satu simbol yang dibawa oleh Yahudi hari ini untuk menyatukan semua agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam pemahaman kaum Yahudi hari ini ada istilah namanya agama Ibrahim. Agama Ibrahim itu menurut pemahaman Yahudi menaungi 3 agama: Islam, Nasrani, Yahudi, digabung jadi satu. Maka bahasa ini disebut oleh para ulama pluralisme. Pertanyaannya adalah, apakah agama yang 2 ini benar? Kalau Islam, innad dina 'indallahil Islam. Tak ada agama yang paling benar selain daripada Islam. Kalau ini kita bicarakan lebih lantang di depan, banyak orang yang tidak setuju. Tapi kita bicara dalam Islam, kita bicara dalam kelompok muslim. Wajar bahwa agama yang paling benar itu adalah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Tak ada agama lain. Pertanyaannya adalah, mengapa agama Nasrani dan Yahudi diambil, dimasukkan, digabung dengan Islam menjadi satu agama yang disebut dengan Abrahamic religion, agama Ibrahim? Alasannya adalah bahwa bapak semua nabi, bapaknya para nabi, bapaknya para agama, mereka anggap adalah Ibrahim. Ibrahim melahirkan Isa, Ibrahim melahirkan Musa, dan Ibrahim melahirkan nabi-nabi yang lain, kata mereka. Pertanyaannya, dari sekian banyak, Nabi Ibrahim melahirkan beberapa agama, termasuk salah satunya Islam. Sehingga kata mereka, tempat pucuk utamanya adalah Ibrahim yang melahirkan 3 agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Oleh mereka satu tempat. Tapi ingat, ada kerancuan berfikir. Ketika Islam disebar, mereka tidak menganggap bahwa Islam ini datang dari sisi Ibrahim. Tapi ketika mereka ingin menyatukan semua agama, kata mereka Islam juga bagian daripada Ibrahim. Jadi Bapak Ibu, Yahudi punya cita-cita hari ini untuk menyamakan semua agama. Kalau mengakui keberadaan agama, pluralisasi. Dalam dunia pemikiran disebut dengan pluralisasi. Plural itu benar bahwa agama itu majmuk, banyak di sini. Ada Kristen, ada Buddha, Hindu, Islam, Konghucu, dan lain sebagainya. Banyak. Itu yang diakui dalam undang-undang. Tetapi persoalan kita adalah, kita dituntut untuk mengakui kebenaran agama yang lain. Enggak bisa. Itu yang diharamkan. Itu yang tidak dibenarkan. Itu yang dikatakan merusak daripada akidah. Dulu orang kafir kafir Quraisy, apa kata mereka? Muhammad, hari ini kami sembah Tuhanmu, besok engkau sembah Tuhan kami. Apa jawaban baginda Nabi? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamamu. Kami tidak akan menyembah Tuhan kalian dan kalian tidak akan menyembah Tuhan kami. Bayangkan tegasnya Nabi terhadap orang kafir Quraisy, berbicara di hadapan orang kafir Quraisy. Tapi apa yang dilakukan oleh umat muslim hari ini? If you cannot beat them, you join us. Ini umat muslim. Apa kata mereka? Kalau kalian tidak sanggup memerangi orang-orang kafir, kalian bergabung dengan kami. Uniknya umat muslim mengaminkan. Ini salah satu cara, Pak. Kalau kalian tidak bisa menghancurkan Yahudi, Nasrani, kalian bergabung bersama kami. Walan tarada ankal yahud walan nasara wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu Bapak Ibu tidak akan pernah ridha dengan kita, tidak akan sampai kiamat. Meskipun dalil ini digunakan untuk kelompok yang ada, Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, tapi tetap sampai hari ini Yahudi dan Nasrani tidak pernah suka dengan umat muslim. Tidak akan. Salah satu yang mereka lakukan adalah untuk merusak Islam. Apapun akan mereka lakukan untuk merusak nilai-nilai Islam. Setelah runtuhnya Turki Utsmani sampai hari ini kita dijajar terus, Pak. Makanya Bapak Ibu, hari ini penjajahan yang dilakukan hari ini bukan hanya sekedar ekonomi dan politik, bukan.
Yang terselubung dari misi mereka adalah agama, tidak ada yang lain. Dan itu perang nyata, perang yang sangat-sangat nyata. Kita lihat, ambil contoh, mohon maaf ya, kita ambil contoh. Di balik daripada kasus perperangan antara Iran dan Amerika Serikat, pertanyaannya, di antara dua ini, mana yang kedua ini mengangkat isu kemanusiaan Palestina dan agama? Tidak ada. Iran punya misi sendiri, Amerika punya misi sendiri. Tapi di balik perperangan ini ada satu misi yang sangat besar sekali yang mereka sembunyikan. Apa itu? Agama. Amerika membawa misi agama, Syiah membawa misi agama. Dan ini poin penting untuk kita sampaikan, Pak, bahwa mereka berperang bukan untuk kemenangan agama Islam, bukan sama sekali. Tapi yang perlu kita pahami, umat muslim tidak mampu berbuat apapun ketika mereka berada dalam kondisi yang sangat terjepit. Maka kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin. Satu. Yang kedua, kata Nabi, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kelak di akhir zaman Anda berada pada posisi yang sangat terjepit. Umat muslim sangat terjepit, ditembak, dijajah dari berbagai macam sisi, baik sisi akalnya, baik sisi pendidikannya, baik sisi ekonominya, politiknya, semua dijajah. Pertanyaannya adalah, di antara penjajahan yang besar yang mereka lakukan terhadap Islam, Anda berada di posisi yang mana? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Makanya Nabi mengatakan, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang selamat. Yang kedua, kata Nabi, as-sabru sabran jamil. Orang yang bersabar, as-sabru idza asabatum. Orang yang bersabar ketika kondisi fitnah yang bertebaran, dan mereka memperkuat diri mereka, bertahan dengan kesabaran. Inilah orang-orang yang pemenang kelak di akhir, Pak. Nabi bilang begini, dalam riwayat yang lain Nabi bilang, kelak umat muslim itu akan berada pada fase di mana mereka betul-betul menghadapi kekacauan yang sangat nyata. Bapak Ibu boleh lihat, fakta itu mulai terlihat sedikit demi sedikit. Fakta itu mulai terlihat sedikit demi sedikit. Uniknya adalah, kita tidak tahu apa maksud daripada perbuatan ini, kita nggak tahu. Kita ambil dari sisi yang lain. Yang pertama, mulai bermunculan isu-isu yang tidak benar di sisi umat muslim hari ini. Semakin tinggi mayoritas muslim, tapi kita tidak bisa menolak kedatangan seekor babi ataupun khamar. Bayangkan, derasnya harus masuk seekor babi, masuk babi, masuk khamar, masuk narkoba dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menolaknya. Kita hanya bisa berkata, kami akan tetap dalam keimanan. Ini kaitannya sabar, kuncinya sabar. Kenapa demikian? Karena banyak hari ini yang syubhat, yang haram mereka halalkan, yang halal mereka haramkan. Kita lihat kasus kedua. Kasus kedua, bermunculan isu-isu yang tidak benar di sisi kita. Banyak orang yang mencoba hanya isu, dan bahkan ini sempat terbesit menjadi satu planning, bahwa zakat mau dipindahkan, mau dipindah alihkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kemanusiaan, bisa dinikmati oleh semua umat. Dan ini masalah, Bapak Ibu, sangat masalah sekali. Pertanyaannya adalah, apakah umat muslim dengan hal tersebut mampu berdiam diri saja atau berbuat apa? Yang ketiga, mulai bermunculan orang-orang yang melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan baginda Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Dan umat muslim hanya berada pada posisi diam dan tak mampu berbuat. As-sabru, kunci. Ini belum seberapa. Nanti akan sampai pada puncaknya di mana umat muslim habis ditatar, dijajah secara ekonomi, politik, pemikiran, pendidikan. Bahkan hari ini kalau kita lihat pendidikan kita, mohon maaf. Kita lihat pendidikan kita. Mana pendidikan kita yang hari ini mengantarkan menjadi orang yang berakhlak mulia, bermental yang kuat, beragama yang hakiki? Tidak ada. Bahkan mohon maaf, sekelas Kementerian Agama ini dipotong deh.
bekerja sama dengan Amerika. Bahkan di Masjid Istiqlal itu ada pojok namanya American Corner, pojok Amerika yang baru diresmikan. Di beberapa tempat universitas, lembaga-lembaga bekerja sama dengan dua, ada American Corner, ada Iranian Corner, ada pojok Amerika, ada pojok Iran. Uniknya adalah kedua-dua ini tidak sejalan dengan Islam sama sekali. Ini poin penting, Pak, betapa mereka serius merusak kita dari sisi hal tersebut. Maka ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, walan tarda ankal yahud wan nasara, itu sesungguhnya perkataannya fakta. Nggak, kita harus imani itu, karena orang kafir itu apapun akan mereka buat untuk merusak kita. Itu satu. Sekarang kita lihat di dalam ayat yang lain, apa perbuatan-perbuatan yang lain yang mereka lakukan terhadap kita, yang mereka ingin merusak kita, menjauhkan kita dari sisi agama. Mungkinkah seorang tokoh agama mengatakan kepada kita, seorang tokoh agama yang menjadi pegangan, yang menjadi sandaran, apa kata mereka? Tinggalkan zakat. Tinggalkan zakat. Sesungguhnya zakat tidak populer pada masa Nabi. Zakat tidak populer pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita lihat Bapak Ibu, salah satu sumber terbaiknya Umar bin Khattab, salah satu sumber pendapatan negara terbaik pada masa Umar bin Khattab diambil dari zakat yang kemudian dikelola oleh siapa? Umar bin Khattab melalui Baitul Mal. Itu zakat. Salah dua di antara perbuatan Umar bin Abdul Aziz yang meneruskan perbuatan kakeknya atau mungkin uyutnya, Baitul Mal, yang mampu mengurangi kemiskinan meskipun tidak murni hanya zakat saja. Benar, bercampur sedekah, bercampur dengan wakaf, benar. Tapi setidaknya peran zakat menjadi poin penting. Ini harus dipahami, Pak, dari sisi ini. Artinya kita tidak berbicara pada persoalan zakatnya, kita berbicara pada persoalan bagaimana mereka merusak pemikiran kita. Ini kaum-kaum liberal, Pak, yang punya kerjaan liberalisme, kaum-kaum liberal. Maka Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, la yattaqilun, kita ini jangan sampai terjebak dalam persoalan agama. Kita beribadah amrul bil ma'ruf, tahajud kita jalan baik, duha kita jalan bagus, hafalan Quran kita bagus, tapi persoalan mungkar kita diam. Persoalan kemungkaran kita tak berani berbuat. Persoalan kemungkaran yang nyata-nyata terjadi di dalam diri kita, dalam tubuh umat muslim, kita tak berani berbuat apapun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini masalah umat muslim hari ini. Ruh perjuangan kita sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Kenapa demikian? Itu yang harus mereka redupkan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka lupa. Yahudi Nasrani lupa. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Yang akan memadamkan persoalan tersebut bukan kita. Ada campur tangan Allah. Orang yang tidak suka terhadap Islam, mereka bukan berperang dengan muslim, tapi mereka berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya agama, cahayanya Allah. Apa kata Allah? Wallahu mutimmu nurih, Allah lebih paham dengan hal tersebut. Walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir tidak suka. Ini yang dilakukan, Pak. Maka salah satu cara mereka untuk merusak kita hari ini adalah, satu, dicuci otaknya para mereka yang mengerti agama. Mereka campurkan, mereka masukkan unsur-unsur subhat dan bid'ah ke dalam pemikiran-pemikiran mereka, sehingga dari pemikiran-pemikiran tersebut lahir kesesatan. Dal wa adal. Ini yang disampaikan, dal, sesat dan menyesatkan. Orang kalau sudah tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, maka bisa menyesatkan. Bahkan Bapak Ibu, di akhir zaman itu kata Nabi, Huzaifah bertanya kepada Nabi, berbicara kepada Nabi tentang persoalan agama, persoalan dosa. Dijawab sama Nabi, du'atun ila abwabi jahannam, kata Nabi. Kelak di akhir zaman itu akan lahir, mohon maaf, du'atun. Du'at di sini artinya adalah para dai, mengajak kepada neraka jahanam. Du'atun ila abwabi jahannam,
Mereka mengantarkan kita kepada neraka jahanam. Pertanyaannya ada, siapa mereka? Ulama su'. Ulama su'. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, tidak ada yang paling aku khawatirkan selain daripada Dajjal kecuali ulama su', kecuali ulama yang mengajak kepada neraka jahanam. Artinya Bapak Ibu, kekhawatiran Nabi hari ini terhadap persoalan agama sangat-sangat nampak. Betapa kita hari ini dilemahkan dari berbagai macam sisi, didangkalkan hanya karena persoalan-persoalan dunia. Maka wajar kalau Nabi katakan kelak yang merusak agama itu adalah umat muslim, tapi sebabnya adalah, faktornya adalah ekonomi dan harta. Nabi kata penyakit yang terjadi di akhir zaman terhadap umat muslim disebut dengan penyakit al-wahnu. Al-wahnu itu artinya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan benci dengan kematian. Pertanyaannya, kalaulah orang-orang ini bisa bekerja sama dengan orang-orang kafir yang mereka musuh kita, memusuhi kita, pertanyaannya adalah, apakah yang berbicara iman atau yang berbicara nifak? Kalaulah umat muslim yang mengaku mengerti agama bekerja sama dengan musuh kita yang nyata-nyata mereka deklarasi musuh dengan kita, dengan Islam, dan kita bekerja sama dengan musuh kita, kira-kira yang ditampakkan iman atau nifak? Iman atau nifak? Maka kalau ada umat muslim bekerja sama dengan orang kafir, dalam kafir di sini adalah kafir yang menjadi nyata-nyata menjadi musuh kita, musuh, namanya kafir harbi, kafir yang memerangi kita, kita kerjasama dengan mereka, masuk dalam kategori yang pertama pengkhianat, yang kedua kategori orang-orang munafik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sekarang ini sedang diserang dari sisi ini. Kita sedang diserang dari sisi pemikiran. Bermunculan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, tapi mereka umat muslim, bukan orang lain. Maka wajar ketika Bapak Ibu melihat runtuhnya Andalusia, runtuhnya dinasti Abbasiyah. Salah satu penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, munculnya aliran-aliran yang sesat. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, di Indonesia ini di Indonesia, kita nggak bicara yang lain, berapa banyak aliran sesat yang muncul hari ini di Indonesia? Hampir 1000 lebih. Majelis Ulama merangkum lebih dari 1000 aliran sesat muncul di Indonesia. Aliran sesat. Maka disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kata Allah, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan dalam urusan agama. Maksudnya apa? Tidak boleh kita radikal terhadap agama. Boleh, wajib. Hukum kita radikal terhadap agama wajib. Yang tidak boleh itu radikalisme. Yang radikal wajib, Pak. Radikal itu Bapak Ibu taat agama, solat tahajudnya jalan, duhanya oke, baca Quran jelas, puasanya jelas. Ini namanya radikal, Pak. Radikal itu adalah berpegang teguh dengan unsur agama dan Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan. Itu biasa. Dan memang seperti itu harusnya umat muslim. Yang dilarang itu radikalisme, ekstremisme. Sebabnya apa? Fanatisme. Sebabnya adalah fanatisme. Salah juga, kata Nabi, kita benarkan. Kita ambil contoh. Nabi mengatakan, kata Nabi, bahkan Nabi dengan jelas mengatakan, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita datang dengan gaya baru, semua agama itu sama, nikah beda agama boleh, pacaran itu tidak masalah, orang yang berzina itu kalau suka sama suka tidak zina. Ini kan sudah rusak, Pak, sudah sangat rusak sekali. Tapi persoalannya adalah datang orang-orang yang mengerti agama, mereka yang kemudian mengatakan demikian. Apa hukumnya? Hukumnya takzim kepada seorang soleh yang berlebihan. Bapak Ibu, ada orang soleh, Bapak Ibu cium tangannya, cium kakinya,
Bapak Ibu, minum air bekas kakinya, dia saleh. Boleh apa tak boleh itu? Boleh apa tak boleh? Ini Pak, mohon maaf Pak, yang kayak gini ini fanatisme. Ini yang merusak agama. Yang merusak agama itu begitu. Tak pernah berlebihan Pak. Nabi melarang kita berlebihan dalam urusan agama. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, yang tidak sejalan. Jangan gunakan hawa nafsu untuk beragama. Jangan gunakan hawa nafsu untuk beragama. Kadang karena toleransi kita berlebihan. Kita ambil contoh. Masih ada Pak di Indonesia ini Bapak Ibu, orang Muslim tapi ikut ritual tidak Muslim. Itu banyak Pak, banyak sangat. Kata mereka, kami cuma hanya sekedar menjaga dan bertoleransi. Pertanyaannya, toleransi apa? Itu namanya toleransi yang kebablasan. Dan itu berada di sekitar kita Bapak Ibu, berada di sekitar kita. Banyak sekali perbuatannya. Kita ambil contoh yang paling nampak lagi. Saya pernah dengar itu Pak. Apa kata mereka? Ibu-ibu hamil tidak boleh duduk di depan pintu. Pamali. Ini kalau umat Muslim percaya begini, itu udah syirik dia itu Pak. Udah syirik itu. Kalau umat Muslim yang percaya. Dalam bahasa agama disebut dengan tiara. Tiara. Apa hukumnya tiara itu? Haram. Tiara itu kita keluar dari rumah, tengok ada burung terbang, oh nanti akan ada yang mati nih. Ini kebiasaan umat. Artinya kata Nabi, besok itu tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Islam itu bertebaran. Cuma Anda ikut mana? Ikut Islam kah atau ikut tradisi kah? Maka berbahagialah orang-orang yang berpegang teguh dengan nilai tersebut. Karena memang tidak salah Pak. Perkataan itu tidak salah. Buktinya, nyatanya hari ini aliran sesat mana yang tidak eksis di Indonesia? Eksis Pak, eksis. Bayangkan eksisnya mereka, eksistensinya mereka, pengikutnya tidak 1, 2, 3, ribuan. Yang sesat aja pengikutnya ribuan. Kok yang lurus nggak ada yang ikut? Itu masalah kita Pak. Yang lurus kok nggak ada yang ikut, tapi yang sesat banyak ngikut. Pertanyaannya adalah, apakah ada pemimpin mereka? Ada. Mengerti agama? Mengerti. Ini yang disebut dengan du'atun ila abwabi jahannam. Sekarang perhatikan Pak, mudah sekali mereka merecehkan Islam, merecehkan agama, merecehkan Al-Quran. Tidak punya rasa bersalah. Mohon maaf Pak, ketika mereka minta maaf terhadap kita, itu biasa. Dan kita ini masih manusia. Tapi persoalannya bukan hanya mereka dengan kita, tapi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka kata Syekh Muhsin Al-Badar, al-iqtida bi fasadatil ulama wal ubad. Akan muncul persoalan-persoalan yang rusaknya mereka disebabkan karena fasadatil ulama. Rusaknya ulama. Dan ini pernah terjadi pada masanya Pak. Dalam sejarah Islam pernah sangat terjadi. Apa kata pakar sejarah mengatakan? Salah satu sebab runtuhnya satu kerajaan itu pernah terjadi pada masa Andalusia. Rusaknya atau runtuhnya Andalusia itu, rusaknya keislaman di Andalusia itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena fasadatil ulama pada saat itu. Kita ambil contoh yang lain di Andalusia Pak. Yang di Andalusia ini, sebelum Andalusia itu tidak ada umat Muslim mengenal musik berlebihan, tak ada. Tapi ketika Andalusia berjaya, ada seorang pemuda, saya lupa namanya, itu mengenalkan Ziryab namanya, Ziryab. Boleh Bapak Ibu cek dalam sejarah, ada namanya Ziryab. Ziryab ini pandai main musik Pak, pandai main musik, pandai banget main musik itu, Ziryab itu. Bapak Ibu perhatikan dampak daripada perbuatan Ziryab di Andalusia. Sampai orang-orang Andalusia mengenal musik. Apa yang terjadi? Kenikmatan mereka dengan musik atau menikmati musik tersebut, mereka lupa dengan agama. Lemah agama dibuat Pak. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa musik itu haram, itu tidak salah. Karena memang ada ulama yang mengharamkan musik tersebut. Karena ada dampaknya. Itu sejarah yang menyebabkan mereka lalai daripada agama. Perhatikan di Indonesia hari ini, berapa banyak hiburan-hiburan itu yang lebih diutamakan ketimbang agama.
Bahkan pelakunya pun, mohon maaf, memasukkan unsur-unsur musik, goyang, joget ke dalam agama. Dan itu uniknya lagi dipamerkan. Begitulah keadaan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa nasihat daripada Syekh Muhsin Al-Badar? Kata Syekh Muhsin Al-Badar, man istamsaka bil kitab wa sunnah faqad najat. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka lah yang selamat. Pertanyaan muncul, bagaimana kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Satu, at-tadabbur bil Quran. Apa maksudnya at-tadabbur dengan Al-Quran? Menjalankan kehidupan kita, mengembalikan nilai-nilai kita kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kitab judulnya Al-Yawm Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman Nabi, al-yaum yauman Nabi. Berperilaku seperti perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khulafa'ur rasyidin min ba'di. Menjalankan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi. Salahkah? Tak salah sama sekali. Haruskah? Harus, Pak. Meskipun ada satu pernyataan di dalam dianggap hadis tapi batil, tapi seorang ulama pakar hadis mengatakan faktanya sahabat Nabi memang begitu. Sampai dikatakan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ashabi kan nujub. Tapi ini pernyataan, ashabi kan nujub, sahabat-sahabatku kata Nabi seperti bintang-bintang. Tapi jangan pahami hadisnya, Pak, pahami teksnya saja. Ini kata Nabi, ashabi kan nujub, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Pertanyaannya, mengapa Nabi bilang begitu? Man iqtadaitum ihtadaitum. Yang mengambil faidah dari perjalanan hidup para sahabat, mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Artinya Bapak Ibu, Nabi ingin katakan, berpegang teguh dengan perbuatan-perbuatan para sahabat itu baik, Pak. Kita ambil contoh. Sahabat Nabi menghidupkan Ramadan itu seperti apa? Satu di antaranya, sahabat Nabi yang paling sedikit mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu. Ini kalau kita bisa kita buat, ini tradisi bagus, tradisi yang baik, tidak ada masalah. Bahkan Utsman ibn Affan itu bisa mengkhatamkan Al-Quran 8 kali dalam satu hari satu malam. 8 kali satu hari satu malam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, yang begini-begini ini yang harus, bukan mohon maaf yang sifatnya gak jelas, kayak gak ada kerjaan gitu. Kita ziarah kubur, nanti sampai di kubur kita buat semua macam yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi. Banyak, Pak. Ini perbuatan-perbuatan yang hulu dalam urusan agama. Ini persoalannya persoalan fanatisme, fanatik dalam beragama. Nah, Bapak Ibu, kata para ulama, salah satu penyebab terjadinya penyimpangan agama di tengah umat muslim itu adalah fanatisme. Jadi fanatik itu boleh, tapi dengan ilmu, Pak. Fanatik taklid itu boleh dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, sesat dan menyesatkan. Pasti, Pak, pasti sesat dan menyesatkan. Makanya, Pak, hari ini tuh kalian ikut siapa? Kami ikut dia. Dia itu siapa? Kami ikut guru. Lah, gurunya aja berpelukan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kok bisa diikuti? Itu yang disebut dengan ittiba'ul hawa fiddin, mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Maka yang disebut la taghlu fi dinikum itu, jangan berlebihan dalam agama, itu adalah mengikuti hawa nafsu. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, berjalanlah dengan iman, melihatlah dengan hati, dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi, insyaallah
InsyaAllah yang kita lakukan baik, yang kita jalankan baik, sejauh kita masih istiqamah dalam agama dan berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, InsyaAllah kita diselamatkan daripada aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang merusak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.